pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau terkait Natal dan Tahun Baru pastinya teman-teman pariwisata khususnya hotel terutama di kawasan Tiga Gili juga mereka sudah melakukan persiapan. Komunitas ini di dusun itu tiap dusun 2 orang untuk menjadi anggota komunitas yang nantinya akan bergerak di masing-masing dusun. Mereka akan melakukan sosialisasi tentang pengertian konten-konten literasi yang akan didapat dari tontonan TV apa yang tidak mendidik. Tingkat kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru di Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara diprediksi mengalami peningkatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat menggandeng Kepala Desa di Lombok Barat melakukan pengawasan partisipatif. Bersama saya, Mardiana Mustafa, inilah berita selengkapnya. Tingkat kunjungan wisatawan pada momentum libur Natal dan Tahun Baru di Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara diprediksi mengalami peningkatan. Reza Kurnia melaporkan. Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara merupakan destinasi wisata yang selalu menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budiastuti, memprediksi bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Tiga Gili akan mengalami peningkatan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Lombok Utara, sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 600.000 wisatawan menginjakan kaki di Tiga Gili. Jumlah ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2022. Denda juga menjelaskan, saat ini memang tengah memasuki low season, di mana rata-rata wisatawan yang datang ke Tiga Gili pada bulan November hingga Desember adalah sekitar 700 jiwa per hari. Karena itu Denda berharap pada penghujung tahun 2023, tingkat kunjungan wisatawan ke Tiga Gili bisa mencapai lebih dari 1.000 jiwa per hari. Jadi kalau terkait Natal dan Tahun Baru pastinya teman-teman pariwisata khususnya hotel terutama di kawasan Tiga Gili juga mereka sudah melakukan persiapan. Memang mulai dari pertengahan November kan sudah memang lagi low season. Kalau untuk prediksi, kalau kita berbicara terkait kunjungan tamu di akhir itu estimasi di seminggu itu saja yang menjadi prediksi. Jadi harapan kita tentunya bisa kenaikan itu dari sekarang ini kan 700 angkanya, mudah-mudahan sih bisa ke 1.000-an lebih lah. Denda menambahkan, Tiga Gili dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, terutama pantainya yang berpasir putih dan airnya yang jernih. Selain itu, Tiga Gili juga menawarkan berbagai aktivitas wisata yang menarik seperti snorkeling, diving, dan wisata kuliner. Kedepannya pihaknya berkomitmen akan terus berupaya untuk melengkapi sarana-prasarana yang memadai hingga mendukung keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Tiga Gili. Kunjungan wisatawan ke Lombok Timur terutama Sembalun selama libur Natal dan Tahun Baru berpotensi tetap tinggi. Berbagai persiapan dilakukan untuk menghadapinya. Yunia Herawati menurunkan laporannya. Lagi di puncak hari hanya itu, kayak tahun kemarin itu sudah dari wilayah masuk wilayah Kecamatan Sembalun itu sudah macet itu sampai di pusuk sana. Potensi kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kabupaten Lombok Timur selama Natal dan Tahun Baru nanti sangat tinggi. Kekayaan alam yang dimiliki Sembalun menjadi daya tarik, apalagi berbagai inovasi dilakukan sehingga menjadi tujuan para pengunjung datang ke Sembalun. Kepala Seksi Kesra Kecamatan Sembalun Burhanuddin mengungkapkan, berbagai persiapan menghadapi tingginya kunjungan wisatawan di Kecamatan Sembalun sudah dilakukan jauh hari. Di antaranya melaksanakan apel siaga menghadapi peningkatan jumlah pengunjung. Poin yang menjadi perhatian adalah keamanan para wisatawan yang melewati jalur pusuk, mulai dari pintu masuk hingga rest area. Ini mengingat terdapat jalur tanjakan dan turunan, rawan terjadi kecelakaan dan berpotensi terjadi kemacetan. Tidak hanya lokasi itu yang diatensi, perhatian juga difokuskan di sekitar kantor camat serta semua tujuan lokasi wisata di Sembalun.
kegiatan tahunan yaitu Natal dan Tahun Baru, kami Porkom Pincam sudah melakukan langkah awal yang dimana pertama kemarin di bulan kemarin atau minggu kemarin kami sudah melakukan apel siaga terkait masalah ini dengan memusatkan beberapa harus mendapat perhatian terutama dari segi keamanan. Di beberapa tempat itu bisa saya sebutkan termasuk di Pusuk, di sana pintu masuk, dan yang kedua di rest area, tepatnya di seputaran kantor camat dan pusat pemerintahan di kecamatan. Tentu di beberapa tempat yang cukup menjadi kunjungan besar tujuan wisatawan. Berkaca dari tahun kemarin, terutama pada minggu terakhir, Natal dan Tahun Baru diungkapkan Burhanuddin menjadi puncak kedatangan para wisatawan. Kemungkinan kondisi yang sama akan terjadi tahun ini, sehingga antisipasi lebih dini diterapkan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Diprediksi wisatawan lokal dan mancanegara juga akan memenuhi spot destinasi wisata, tidak hanya hotel dan tempat hiburan, namun juga lokasi pendakian yang diperkirakan mencapai ribuan orang. Dalam hal ini, koordinasi terus dibangun bersama TNGR dan Dinas Kehutanan mendukung pemerintah kecamatan. Sementara itu, untuk keamanan, kepolisian sudah mengawali dengan memasang berbagai template berisi himbauan tentang aturan berkendara, berlalu lintas, serta lokasi-lokasi berpotensi rawan kecelakaan. Hal tersebut juga sudah dilakukan pihak kecamatan dengan menghimbau masyarakat untuk lebih waspada ketika memasuki kawasan Sembalun. Meski secara data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sudah normal pasca COVID-19, namun membaiknya ekonomi ini belum berdampak pada pengusaha hotel di objek wisata Lakei, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Mustahidin melaporkan. Kita menginginkan supaya roda perekonomian. Pantai Lakei yang semula menjadi primadona wisatawan mancanegara sudah turun kunjungannya. Okupasi hotel di Lakei 2 tahun terakhir saat libur Nataru sangat rendah. Berkaca pada libur Nataru sebelumnya, pengusaha hotel Lakei merubah strategi pasarnya. Muhammad Ali, pemilik hotel di kawasan Lakei, mengatakan untuk meraup keuntungan besar di Nataru tahun ini mulai membidik pasar lokal. Berbagai event terutama saat malam pergantian tahun akan digelar. Promo yang digunakan untuk membidik pasar lokal ini dengan menurunkan harga berikut paket-paket yang ditawarkan kepada wisatawan lokal. Kita menginginkan supaya roda perekonomian khususnya sektor pariwisata kembali bergerak, walaupun ini pangsa pasarnya bukan mancanegara, tapi paling tidak kita bidik pasar lokal atau domestik aja. Promo ini, kata pria yang juga pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI cabang Dompu ini, sangat ampuh. Terbukti dari beberapa hotel termasuk hotel miliknya sudah penuh di booking. Tidak hanya itu, beberapa wisatawan lokal dari Bima dan Dompu bahkan luar daerah juga sudah melakukan registrasi untuk event-event yang akan digelar di hotel-hotel di kawasan Pantai Lakei. Event yang banyak digelar, kata Ali, adalah live musik. Soal keamanan, PHRI sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Dompu, termasuk juga berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Libur Nataru kali ini, kata Ali, diharapkan menjadi kebangkitan pariwisata di objek wisata Lakei. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, RRI Mataram. Tidak kita bidik pasar lokal atau domestik aja. Untuk menunjang kegiatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas akomodasi prasarana, yaitu fasilitas penunjang yang diperlukan oleh wisatawan seperti hotel, restoran, dan transportasi. Menjelang libur Nataru, akomodasi prasarana di Nusa Tenggara Barat telah siap menyambut kunjungan wisatawan, baik domestik maupun asing. Berikut tanggapan masyarakat. Nama saya Lestari, saya dari Mataram. Menurut saya untuk akomodasi di Kota Mataram misalnya khususnya itu sudah bagus. Tapi kalau di daerah lain, maksudnya di kabupaten kota lain, saya kurang tahu ya, karena saya kurang update untuk yang di Pulau Sumbawa atau di sekitaran kawasan Lombok Timur misalnya. Tetapi kalau masalah jalan atau infrastruktur jalan, kalau di Kota Mataram bagus. Cuman kalau misalnya kita mau ke kawasan-kawasan yang di pegunungan misalnya kayak begitu tuh masih kurang bagus menurut saya sih. Ari, Lombok Utara. Ini kan kalau bulan Nataru, saya lebih fokus melihatnya ke tahun barunya. Jadi tahun baru yang ke 2024. Jadi wisata-wisata yang ada di Lombok Utara ini sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman setiap tahun. Jadi setiap tahun ada saja yang dibenahi, ditunjang dengan teknologi, sosial media, dan selain itu menjadi salah satu fasilitas informasi dan seterusnya. Penyediaan jasa akomodasi cukup memadai.
Nurhayati, saya dari Lombok Barat. Menurut saya akomodasi di NTB ini sekarang sudah jauh lebih maju ya. Dan sekarang ini yang saya jadi catatan adalah bagaimana agar aksesibilitas ya untuk menuju ke kawasan-kawasan pariwisata itu bisa lebih ditingkatkan. Terus fasilitas publik juga harus ditingkatkan. Bisalah kalau misalnya jalur ke Lombok Timur itu bisa jadi 2 atau ada jalur alternatif misalnya. Akomodasi menyambut libur Natal dan Tahun Baru dipastikan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah siap. Persiapan dilakukan beberapa bulan lalu dengan memperbaiki manajemen akomodasi untuk menjamin kepuasan, keamanan, serta kenyamanan wisatawan yang berlibur. Dan sejauh mana persiapan yang telah dilakukan? Berikut rangkum dalam wawancara singkat reporter Maya Oktaripa bersama PLT Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lendek Jayadi. Terkait dengan persiapan kita Natal dan Tahun Baru, terkait akomodasi bagaimana? Moda akomodasi transportasi di hari Natal dan Tahun Baru ya, insya Allah kita dapat memastikan transportasi kita akan lebih lancar, lebih terpenuhi insya Allah, karena jalur menuju pusat-pusat keramaian wisata sudah makin baik, walaupun masih ada kekurangan, tapi insya Allah kondusif karena mungkin penghujan juga masih dalam kondisi yang baik, gitu Mbak ya. Yang perlu dibedahi kira-kira dari segi apa untuk akomodasi ini Pak Kadis? Kalau menuju jalur keramaian yang paling tinggi kan wilayah pariwisata Mandalika. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, sekarang kan sudah sangat memadai. Sudah beberapa jalur bolak-balik, insya Allah tidak akan mengalami hambatan. Kemudian tentang fasilitas transportasi juga sangat insya Allah akan lebih baik, karena belajar dari waktu ke waktu kita dapat memastikan akan lebih baik dari sebelumnya. Pak Kadis, kalau terkait dengan kesiapan penginapan kita, khususnya yang ada di kawasan Mandalika atau mungkin kawasan-kawasan pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan, bagaimana? Secara kuantitatif dan kualitatif, kita kan belajar dari peristiwa event internasional. Ada pengaduan dari segi terkait dari pelayanan, belum ada. Walaupun pada saat high season dari segi kita dapat informasi masih perlu mendapat pemberdayaan ke depan. Tapi dari kondisi kualitas, kemudian kuantitas ketersediaan sudah lebih bagus dari masa-masa 3 atau 4 tahun yang lalu. Kalau terkait dengan okupansinya sejauh ini bagaimana Pak Kadis? Kalau okupansi sekarang yang perlu kita apresiasi dari Maya adalah kita tidak pernah sepi akomodasi kita. Tidak langsung stop ketika pada event internasional, setelah itu kemudian sepi. Itu relatif normal gitu. Kalau berbicara terkait dengan target kunjungan begitu ketika tahun baru, bisa dikatakan kan Nataru tahun ini tidak ada lagi kendala seperti tahun sebelumnya yang COVID, kemudian gempa. Bagaimana target kita Pak Kadis? Di angka berapa? Di target kita di tahun 2023 ini dipasang di 90.000 ya. Dan kalau saya melihat update terakhir dalam periode yang sama, belum sampai kita mendapat peta sampai dengan akhir tahun, sudah melebihi dari target 90.000. Nah, ini menandakan bahwa kondisi dan animo dari kunjungan wisatawan kita sudah bergerak ke arah yang normal dan positif. Terakhir Pak Kadis, harapan atau mungkin himbauan nanti ketika masyarakat merayakan Nataru 2023? Saya berharap
bahwa masyarakat kita akan lebih siap dari segala aspek pelayanan. Masyarakat kita belajar dari suksesnya menyelenggarakan event dunia, itu harus menjadi benchmark untuk kita mengukir kesuksesan kita dalam berbagai kegiatan. Tidak hanya dalam event, tetapi dalam keseharian. Baik, terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita pemilu. Berita pemilu RRI, kanal pemilih cerdas menuju pemilu berkualitas. Wakil rakyat di DPRD NTB meminta seluruh pihak tidak membuat kegaduhan pada pemilu serentak 2024. Perbedaan politik dan beda pilihan juga tidak dibumbui hal-hal negatif yang memecah belah sehingga masyarakat cerdas dalam memaknai perbedaan yang ada. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan. Menjelang kontestasi politik ini, biasanya suhu menghangat. Itu biasa. Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang adalah pesta seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat selaku wajib pilih harus disuguhkan politik santun dan bermartabat. Semua pihak yang terlibat mengambil peran bagi terselenggaranya pemilu aman dan damai. Ketua DPRD NTB Hajah Bais Pirupaida menyebutkan, pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan. Masyarakat dalam hal ini harus cerdas dan tidak terpengaruh berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax. ISPI mengaku kontestasi politik saat ini suhunya menghangat. Karenanya masyarakat diharapkan tidak terprovokasi kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, mari kita semua khususnya anggota legislatif, baik provinsi maupun kabupaten kota, DPR RI dan DPD Dapil Nusa Tenggara Barat, agar berperan aktif melakukan edukasi dan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara, terlebih lagi saat ini sudah masuki masa kampanye. Sementara itu, penjabat Gubernur NTB Haji Lalu Gita Aryadi mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini mempererat silaturahmi, persatuan dan kesatuan antara anak bangsa terlebih di tahun politik. Pesta demokrasi menurutnya agar dilaksanakan sebagai sarana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam menghadapi tahun politik ini, pihaknya menghimbau seluruh lapisan masyarakat NTB berpartisipasi aktif, mendukung pelaksanaan pemilu dalam suasana yang kondusif, aman, damai, dan harmonis. Hargai perbedaan pilihan politik, tolak politisasi uang, black campaign, gunakan media sosial secara bijak dengan tidak menyebar hoax dan ujaran kebencian yang dapat berpotensi memecah belah sesama anak-anak bangsa. Ia menegaskan, suksesnya pemilu di daerah ini adalah cerminan dari kebersamaan seluruh anak bangsa. Untuk itulah seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat mengambil peran agar demokrasi dapat tumbuh subur tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan. Melakukan edukasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Nusa Tenggara Barat menggandeng Kepala Desa di Lombok Barat melakukan pengawasan partisipatif terhadap konten siaran kampanye pemilu di lembaga penyiaran. Rian Muhdar melaporkan. Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat merupakan salah satu dari 175 desa di Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Nusa Tenggara Barat sebagai pilot proyek Desa Peduli Penyiaran. Wakil Ketua KPID Nusa Tenggara Barat Afifuddin Adnan mengatakan, pada tahun 2023 ini, KPID NTB membuat gerakan baru yang melibatkan masyarakat dengan membuat program Desa Peduli Penyiaran. Melalui program ini, KPID menggandeng seluruh kepala desa, tidak hanya mengawasi penyiaran konten tayangan yang menyalahi aturan, dan juga mengajak untuk melakukan pengawasan partisipasif terhadap penyiaran konten kampanye pemilu dan ditayangkan lembaga penyiaran, baik radio atau televisi. Kita kan punya PKPI khusus tentang pemilu. Itu juga kita mengajak kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terkait dengan konten pemilu yang ada di lembaga penyiaran. Karena kita lihat sekarang sudah masuk musim kampanye, tentu ini pengawasan kita akan semakin masif juga. Dan bahkan kami sudah mengirimkan PKPI yang khusus tentang pemilu itu bagaimana media tidak diperbolehkan untuk berpihak, dia harus memberikan ruang yang sama kepada semua peserta pemilu
Sehingga itu hal-hal seperti itu juga kami berikan kepada teman-teman di Desa Peduli Penyiaran ini. Sementara Kepala Desa Umbe Baru Muslihudin mengatakan kesiapan masyarakat bersama aparat desa untuk melakukan pengawasan terhadap konten siaran di lembaga penyiaran dengan membentuk komunitas desa peduli penyiaran di setiap dusun. Komunitas ini di dusun itu tiap dusun 2 orang untuk menjadi anggota komunitas. Nantinya akan bergerak di masing-masing dusun, mereka akan melakukan sosialisasi tentang pengertian konten-konten literasi yang akan didapat dari tontonan TV, apa yang tidak mendidik dan bagaimana solusinya sehingga pengaduan itu kami buka di desa. Masyarakat bersama KPID diharapkan dapat menjauhi ruang publik dari hal-hal yang bertentangan dengan aturan sehingga pemilu berjalan aman dan lebih baik. KPU Kabupaten Sumbawa sudah melakukan pemasangan alat peraga sosialisasi para peserta pemilu. Pemasangan ini dilakukan di sejumlah titik di seluruh Kabupaten Sumbawa. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Wildan, mengatakan untuk di kota Sumbawa, pemasangan alat peraga sosialisasi dilakukan di 1 titik. Di lokasi itu dipasang 3 jenis alat peraga sosialisasi, yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD, serta caleg dari masing-masing parpol. Sementara di masing-masing desa dan kelurahan juga dilakukan pemasangan alat peraga sosialisasi. Alat peraga ini dipasang di sekretariat masing-masing PPS dan PPK. Nah, kalau dalam ketentuan kan ada titik pemasangan itu kan berdasarkan hasil koordinasi KPU dengan Pemda, dan di Pemda yang mengesahkan sehingga dikeluarkan keputusan oleh KPU. Cuma dalam poinnya titik-titik ini apabila tidak disebutkan boleh dipasang oleh peserta pemilu selama di tempat yang tidak dilarang. Cara poin di situ. Nah, di tempat yang dilarang ini kan contoh sekolah milik pemerintah. Itu yang dilarang, untuk tempat ibadah dilarang. Menurut Wildan, untuk pengawasan pemasangan atribut kampanye merupakan kewenangan dari Bawaslu. Namun sejauh ini pihaknya belum melihat ada pemasangan alat peraga yang tidak sesuai tempat. Apabila ditemukan pemasangan di lokasi yang dilarang, maka akan langsung dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu nantinya berkoordinasi dengan Pemda Sumbawa dan Parpol untuk memindahkan lokasi pemasangan alat peraga tersebut. Masa kampanye pemilu 2024 sudah berjalan, namun hingga kini KPU Kota Bima belum memasang APK peserta pemilu yang difasilitasi. KPU Kota Bima masih menunggu tuntasnya pencetakan APK tersebut. Berikut laporan Asyari. Hingga kini Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima belum memasang alat peraga kampanye atau APK yang difasilitasi pencetakannya oleh penyelenggara. Sementara masa kampanye menyisakan waktu sekitar 1 bulan lebih. Ketua Divisi SDM Parmas dan Sosdiklih KPU Kota Bima Yeti Safriati menjelaskan saat ini pihaknya sedang menunggu selesainya proses pencetakan APK. APK yang difasilitasi yakni untuk partai politik, calon DPD RI Dapil NTB, serta calon presiden dan wakil presiden RI. Dipastikannya jika sudah selesai proses pencetakan APK yang difasilitasi tersebut, maka akan segera dipasang di lokasi yang sudah ditentukan. Pemasangan APK tersebut diharapkan meningkatkan sosialisasi peserta pemilu kepada masyarakat, khususnya pemilih di Kota Bima. KPU Kota Bima sendiri sebenarnya sudah jauh hari meminta kepada peserta pemilu 2024 untuk menyerahkan desain APK yang akan dicetak pihaknya. Namun semua desain sudah diterima dan menunggu tuntasnya pencetakan. Untuk APK yang akan difasilitasi oleh KPU saat ini sedang dalam proses pencetakan. Tidak ada kendala terhadap pengadaan APK yang difasilitasi oleh KPU tersebut. Jadi nanti alat peraga kampanyenya itu khusus untuk masing-masing peserta pemilu. Ada untuk partai politik, kemudian ada untuk calon DPD, dan juga ada APK untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU juga mengingatkan kepada peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye secara mandiri dapat mematuhi ketentuan yang ada, mulai dari muatan materinya hingga pemasangan di lokasi yang sudah disosialisasikan. Peserta pemilu diimbau untuk tidak memasang APK atau alat sosialisasi di pohon-pohon yang hidup, bagi yang sudah memasang untuk mencabutnya agar tidak menyakiti pohon. Wujudkan sumber daya manusia SDM berkualitas 2024 mendatang. Politeknik Pariwisata Poltek Par Lombok mengubah
kurikulum berbasis ASEAN menuju kampus berbasis ASEAN. Direktur Poltekpar Lombok, Dr. Ali Muhtasom mengatakan pihaknya mengubah kurikulum agar lulusan kampus Poltekpar Lombok memiliki sertifikat keahlian yang bisa bekerja di ASEAN. Sehingga untuk menuju kurikulum ASEAN ada beberapa hal yang dipersiapkan, seperti memperbaiki sarana prasarana yang wajib memenuhi standar ASEAN. Kemudian proses pembelajaran di kampus supaya lulusan Poltekpar Lombok benar-benar berkualitas. Sekecil apapun kekurangannya sudah komplain tamu lagi. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan bagaimana anak-anak terus meningkatkan kualitas. Gitu. Nah, kita juga kehadiran namanya Pak Alfred itu dari Swiss, itu program STED, dapur dan restoran. Di kualitas kebersihan, hygiene, sanitasi dapur dan restoran itu nggak bisa ditawar menurut Pak Alfred, dan itu memang standar. Jadi itu menjadi penekanan dan kekuatan kami, dan kami komit untuk ke depan ini seiring dengan penerapan kurikulum ASEAN itu kita menguatkan hygiene dan sanitasi, itu menjadi concern kami juga. Lebih lanjut, Ali mengatakan keberadaan kampus Poltekpar Lombok terus membantu pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Adapun upaya yang telah dilakukan yakni ikut melakukan pendampingan terhadap beberapa desa wisata yang telah di-SK-kan pemerintah provinsi. Ia berharap kepada semua pihak untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat. Kondisi lapangan bola basket Perbasi Lombok Tengah memprihatinkan. Mulai dari lapangan yang jauh dari kata layak, sarana pendukung pun seperti tidak diperhatikan. Meski demikian, potensi atlet basket tetap menjanjikan. Berikut reporter Syahmanap melaporkan. Fasilitas di GOR juga kita mengadakan event-event untuk meningkatkan minat-minat. Cukup memprihatinkan di usia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-65 tahun, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pemkab Lombok Tengah masih belum memiliki lapangan yang layak untuk latihan ataupun menggelar sebuah kejuaraan basket. Sekretaris Umum Perbasi Lombok Tengah Aditya Kurniawan menginginkan di usia NTB yang sudah matang itu ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam dunia olahraga, khususnya bola basket di Lombok Tengah. Adit menceritakan bahwa kondisi sarana dan prasarana penunjang olahraga basket jauh dari kata layak. Mulai dari kondisi lapangan yang sudah mulai retak, ring basket seadanya, serta bola pun harus patungan untuk bisa berlatih atau hanya sebatas bermain. Saya berharap sih pemerintah Lombok Tengah khususnya untuk lebih memperhatikan atlet-atlet kita yang di sini, terutama masalah fasilitas ya. Karena kita lihat fasilitas basket sangat-sangat memprihatinkan, terutama dari lapangan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan sekali, dari lantai, dari ring dan segala macam. Kalaupun kita harus menggunakan GOR, fasilitas di GOR juga kita mengadakan event-event untuk meningkatkan minat-minat adik-adik kita yang sekolah juga sulit karena kondisi ring yang ada di GOR masih kita belum punya sama sekali. Kayak gitu. Kita berharap sih pemerintah lebih memberikan perhatiannya kepada kita. Selain itu, ia menyampaikan bahwa minat dan keberadaan atlet bola basket di Lombok Tengah sangat potensial, namun lagi-lagi dibenturkan dengan kondisi fasilitas yang kurang mendukung. Selain dari kekurangan fasilitas, dari sisi finansial pun sangat minim, sehingga pihaknya hanya bisa bermain dengan semua keterbatasan yang ada. Dan saudara, mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tingkat kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru di 3 Gili Kabupaten Lombok Utara diprediksi mengalami peningkatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat menggandeng kepala desa di Lombok Barat melakukan pengawasan partisipatif. Saya Mardiana Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.